Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat yang saya hormati dan banggakan, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, khususnya terkait dengan pelatihan mandiri Bapak Ibu yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus download platform Merdeka Mengajar melalui Play Store di HP atau lewat laptop Bapak Ibu. Di sini tampilan yang awalnya seperti ini. Jadi kita bisa memilih asesmen murid, perangkat ajar, CP, ATP, pelatihan mandiri, komunitas, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas terkait dengan pelatihan mandiri Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan materi-materi terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, atau literasi, numerasi, perundungan, dan banyak sekali yang Bapak Ibu dapatkan. Di sini Bapak Ibu tinggal klik, misalkan pelibatan orang tua gitu. Jadi tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nah, di sini juga diberikan contoh bagaimana bentuk numerasi pada pelajaran PJOK. Maka di sini pilih dulu, tulis dulu kelasnya ya, jenjangnya, baru kemudian nanti didapatkan tampilannya. Nah, terkait itu juga ada ditampilkan juga bagaimana caranya mewujudkan satuan pendidikan yang bebas kekerasan. Itu ada contohnya Bapak Ibu. Nah, sekarang khusus untuk pelatihan mandiri, Bapak Ibu akan ditampilkan beberapa video Bapak Ibu ya. Nah, di dalam video ini nanti diberikan materinya. Nah, setelah kita selesai membaca materinya dan menjawab latihannya, nanti centangnya itu centang hijau Bapak Ibu. Kalau materi modulnya 2, maka diberikan juga 2 materi, tapi videonya bisa lebih dari 2. Nah, di sini saya ada 5 modul ya, diantaranya beberapa materi terkait dengan Merdeka Mengajar yang saya ambil. Lalu setelah kita selesaikan modul itu, maka tampilannya seperti ini ya, centang hijau. Nah, di dalam kita menyelesaikan modul ini nanti ada post-testnya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya betul post-testnya, maka kita akan diarahkan untuk melakukan aksi nyata. Tapi kalau misalnya kita belum benar dalam menjawab post-test, kita disuruh ulang untuk mempelajari modul. Nah, ketika kita sudah benar semua dalam menjawab soal, maka kliklah aksi nyata. Apa yang ada pada aksi nyata ini? Nah, yang ada yaitu yang pertama adalah panduan Bapak Ibu ya. Di sini aksi nyata ini panduannya. Yang pertama di sini menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Pertama kita harus memahami tujuan pembelajaran yang topik yang kita ambil. Kita harus paham apa tujuannya. Kemudian apa yang materi yang kita sampaikan itu kita sampaikan kepada audien atau peserta. Misalnya saya guru kepala sekolah, kalau guru ya murid misalnya seperti itu, atau teman sejawat. Nah, penyampaian materi boleh dalam bentuk PPT atau presentasi, boleh juga dalam poster, video, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain. Nah, ini ya bentuknya. Bisa juga kita menyampaikan pada forum KKG MGMP atau pertemuan-pertemuan lain, atau pada acara-acara refleksi di sekolah. Lalu setelah itu kita disuruh membuat format umpan balik. Nah, ini format umpan balik ini disebarkan ke audien. Kemudian dilampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Lalu ada kalimat yang berisi titik-titik. Nah, ini titik-titik ini akan diisi oleh audien. Setelah itu barulah kita akan unggah bukti fisik. Ini contohnya Bapak Ibu. Contoh dari umpan balik kalau siswa kita berikan kertas-kertas seperti ini. Ya, siswa nulis, kita tempel, kemudian kita foto. Atau bentuknya Google Form seperti ini Bapak Ibu, kita juga foto dia ini screenshot, atau menggunakan HP. Jadi nanti setelah dijawab oleh audien umpan balik kita screenshot ya lewat HP ini, kita screenshotnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh dokumen aksi nyata yang pernah saya lakukan. Kalau saya pengawas, yang pertama mulai dari undangan, kemudian ada daftar hadir,
Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya nyampaikan materi lewat PPT. Lalu setelah materi itu tersampaikan, kemudian saya kirim umpan balik lewat Google Form seperti ini. Nanti audiennya atau gurunya atau pas sekolah bisa menjawab, mengirimnya lewat Google Form. Nah, itu yang pernah saya lakukan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuatnya, maka kita buka lagi PMM. Nah, kita checklist ini ya. Ya, kita centang aksi nyata sudah dilakukan, dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF ya. Laporan umpan balik telah disertakan dalam dokumen aksi nyata. Setelah itu, setelah kita kirim Bapak, itu nanti ada tulisan seperti ini Bapak Ibu ya, menunggu hasil verifikasi. Nah, di sini kita harus bersabar ya Bapak Ibu, kita sedang diverifikasi dokumen aksi nyata kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita buka lagi PMM. Nah, jika aksi nyata kita diterima, maka akan kelihatan tulisan sertifikat tersedia. Tetapi kalau tidak diterima atau ada revisi, nanti ada petunjuk revisi bagian mana yang akan direvisi. Nah, ini kalau sudah diterima, kita tinggal klik lihat sertifikat. Nah, lihat sertifikat diarahkan untuk mengisi data. Nah, di sini kita isi biodata kita. Setelah diisi, kita klik beberapa menit kemudian, maka keluarlah sertifikat itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita unduh halaman 1, halaman 2 kita unduh. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait pengalaman saya bagaimana melaksanakan atau melakukan aksi nyata sampai akhirnya mendapat sertifikat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan juga semua Bapak Ibu ini dapat melakukan aksi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Marilah kita belajar, dan belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.